Abu Sufyan, undang Abu Sufyan itu datang ke istana. Ditanyanya Abu Sufyan, Abu Sufyan, kamu, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim, kamu datang dari mana? Dari kota Makkah. Betul di Makkah itu ada seorang nabi bernama Muhammad? Betul. Bagaimana dia? Diceritakan Abu Sufyan. Apa kata Kaisar? Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, saya meliku maudhi'a qadamayya hadha, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Waktu itu Kaisar itu sedang tagak. Kalau betul yang kau cakapkan ini Abu Sufyan, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Tempat tegak Kaisar itu kota bernama Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat kerajaan Islam Bani Umayyah. Damaskus sekarang menjadi negara Suriah, bukan Damasraya, Damaskus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak muda nih. Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah, itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Anak muda kini tahunya Salman Khan. Salman Al-Farisi, guys. Al-Farisi. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit. Digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali, memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan, cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan, cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan, Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan, Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita: Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa, dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100, ada yang mengatakan 2050, itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti, BERNARDLEWIS, Bernard Lewis. Ada orang Bukit Tinggi nama Bernard Lewis? Aduh. Cek Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan ini orang Yahudi warga negara Amerika, bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan dari mana? Aljazair, tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Amu bazwaju bule dan rambutnya pirang, matanya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lah ya, dua anak? Enggak. Mangga ke si ambo? Why? No time for child.
Tidak ada waktu untuk menjaga anak kau. Tidak mau dia punya anak. Makanya di Eropa si anak punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awal. Makan sama belajar lalok 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran ramai-ramai pindah. Nang kedua mereka secara populasi kalah. Nang ketiga inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV/AIDS gara-gara LGBT. Lagu pedang kau tidak menghasilkan apa-apa. Habis musnah, mati. Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower. Islam tidak datang dengan menghancurkan, tapi Islam datang dengan kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud. Itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam. Maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan itu bahasa awaknya Islamofobia. Fobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan manca lihat pucuk pisang bancuk pucuk. Orang kalau terlalu ketakutan takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari ambo. Tak boleh takut kan? Ambo kok biasa-biasa. Barek 50 kurang. Boleh takut kan? Tapi dia orang ketakutan mencari mencret takut. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, paranoid nama penyakit, anxiety nama penyakit psikologis, ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi, takut. Orang kalau terlalu takut kau tak dapat lalok. Waktu Fir'aun ketakutan mencaliak bayi. Fir'aun itu penyakitnya fobia. Suatu malam inyo bermimpi ada anak ketek menarik mahkota. Pagi-paginya ketakutan. Dipanggilnya namanya Watimpir namanya. Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Panggil. Hei penasehat. Yo tuan. Malam tadi ambo mancalia ada anak ketek menarik mahkota ambo. Oh, kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu. Oh, kalau begitu keluarkan surat keputusan Fir'aun, semua anak-anak sembelih. Habis sembelih. Tapi Allah indah cara dia menyelamatkan. Wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak. Kotak itu bahasa Arabnya tabut kotak. Sampai ke tempat awak tabui. Fa alqihi fil yammi, masukkannya ke sungai Nil. Fala takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia rasul. Allah berjanji dan Allah tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Dibalikkan anak itu kepada ibu. Cara mengembalikannya pun indah luar biasa. Bagaimana cara mengembalikan si anak kepada ibu? Dibuatnya anak itu menangis pagi, petang, siang dan malam. Dikasih susu kaleng. Nah, itu beda Musa semua anak kini. Anak kini menangis, kasih handphone, diam. Nabi Musa dikasih. Datang Fir'aun, diadakanlah lomba musabaqah menyusukan anak. Sado amak-amak dan punya anak ketek suruh menyusukan anak. Musa hendak bergeming, menangi tarik sampai amak kandungnya tipu. Pas amak kandungnya tipu, diam. Anak kecil tahu membedakan amaknya amak orang. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.